Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Fitriani dengan NIM 2021 Di sini saya akan menjelaskan tentang tarsal tunnel syndrome. Ada yang tahu nggak sih apa itu tarsal tunnel syndrome? Tarsal tunnel syndrome adalah kondisi nyeri pada kaki yang disebabkan oleh penekanan saraf tibialis posterior yang akan melewati saluran yang disebut dengan terowongan tarsal yang berada di antara tendon Achilles dan tonjolan tulang di bagian dalam pergelangan kaki. Nah, di bagian ini saraf tibialis ini juga melewati jaringan ikat yang tebal atau retikulum yang menjadi sumber penekanannya. Lalu saraf tibialis ini juga merupakan perpanjangan dari saraf sciatica yang memanjang ke bawah pada bagian belakang paha. Tarsal tunnel syndrome ini juga serupa dengan carpal tunnel syndrome pada pergelangan tangan. Keduanya terjadi akibat penekanan saraf pada ruangan yang terbatas atau terowongannya sempit. Nah, untuk penyebab tarsal tunnel syndrome ini yang pertama ada trauma seperti patah tulang, dislokasi, dan cedera lainnya. Yang kedua itu ada tumit varus atau valgus, ada berat badan berlebihan, dan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan rheumatoid arthritis. Lalu disebabkan juga oleh aktivitas fisik yang berulang seperti berjalan dan berdiri yang berlebihan. Lalu yang terakhir itu ada kaki rata atau flat foot. Tarsal tunnel syndrome ini juga dapat disebabkan oleh faktor idiopatik atau munculnya tiba-tiba tanpa gejala yang jelas. Selanjutnya itu ada gejala tarsal tunnel syndrome. Yang pertama, rasa baal, kesemutan, dan nyeri yang tertusuk. Yang kedua ada nyeri ketika berjalan dan berdiri yang berlebihan. Lalu ada sensasi seperti terbakar pada saat malam hari dan kelemahan otot saat ingin meregangkan jari-jari kaki. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu anamnesis. Kita tanyakan kepada pasien bagaimana nyerinya, jenis keluhannya. Apakah nyerinya seperti nyeri kesemutan, nyeri sakit gigi, atau nyeri yang menusuk. Lalu yang kedua ada lokasi distribusi, itu nyerinya di satu titik atau nyerinya menyebar dari, misalnya nyerinya dari kaki sampai mana gitu. Lalu kita melakukan inspeksi. Yang pertama ada inspeksi statis, yaitu apakah kakinya varus atau valgus. Yang kedua ada inspeksi dinamis, yaitu bagaimana cara berjalannya, apakah berjalannya pincang atau kakinya diseret. Lalu kita melakukan tes yang bisa membantu melihat apakah itu TTS dengan melakukan tes Tinel, tes dorsifleksi eversi, dan tes triple stretch. Lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang menggunakan elektromiograf, MRI, dan CT scan. Untuk intervensinya kita melakukan terapi fisik menggunakan ultrasound, terapi injeksi, kita melakukan suntikan anestesi untuk meredakan nyeri, dan melakukan imobilisasi. Lalu kita juga menyarankan untuk penggunaan sepatu yang benar dan baik bagi kaki yang rata. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.